Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lika Pitasari akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran atau RPP di Satuan Pendidikan SD Alfat dengan mata pelajaran IPS, IPA, dan PKN. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Kelas 4, semester 1. Dengan alokasi waktu 1 hari. Berikut ini adalah kompetensi inti, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Sedangkan berikut ini adalah kompetensi dasar. Untuk IPS, kompetensi dasarnya adalah KD 3.2 dan KD 4.2. Sedangkan IPA, kompetensi dasarnya adalah 3.6 dan 3.6. Sedangkan untuk PKN, kompetensi dasarnya adalah 3.4 dan 4.4. Peta pikiran untuk pembelajaran kali ini seperti ini. Ada pelajaran IPS, IPA, dan PKN. Tujuan pembelajaran kita untuk IPS adalah setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman alat musik daerah dari teman-temannya di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang kedua, setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman alat musik daerah teman di kelasnya sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan secara sistematis. Sedangkan tujuan pembelajaran IPA yang pertama adalah setelah melakukan eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam alat musik daerah di sekitar dengan lengkap. Sedangkan tujuan yang kedua adalah setelah melakukan eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari berbagai macam alat musik daerah dengan sistematis. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran PKN, yang pertama adalah setelah mencari informasi, siswa mampu mempresentasikan kembali keberagaman Indonesia. Dan yang kedua, setelah melakukan diskusi juga, siswa mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Materi pembelajaran untuk IPS kali ini adalah keberagaman sosial dan budaya Indonesia, terutama alat musik daerah. Sedangkan untuk IPA adalah bunyi. Di dalamnya, siswa melakukan percobaan cara menghasilkan bunyi. Yang untuk pembelajaran PKN, materinya adalah keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Baiklah, saya akan jelaskan tentang metode pembelajaran kali ini. Pendekatannya adalah saintifik, dengan sintak mengamati, mengumpulkan informasi, mengeksperimen, mengasosiasi atau menalar, kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Dengan strategi pembelajaran adalah problem based learning. Siswa akan mengikuti 5 tahapan pembelajaran. Kemudian metode yang akan kami gunakan adalah metode eksperimen terbimbing. Sedangkan teknik yang digunakan saat pembelajaran adalah eksperimen terbimbing dengan berkelompok, kemudian menggunakan teknik variasi yaitu pengamatan, tanya jawab, project, kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan worksheet. Untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan beberapa macam alat-alat musik daerah. Antara lain ada angklung, kemudian ada tifa, ada gamelan, kemudian saya juga menggunakan peta Indonesia seperti ini. Dan beberapa musik yang berasal dari internet yang sudah saya download. Kemudian sumber belajar apa saja yang akan kita gunakan pada pembelajaran ini? Yang pertama tentu buku tema 1. Kemudian ada beberapa buku pendamping yang berasal dari perpustakaan. Ada seperti ini. Dan ada buku World Heritage, Natural and Culture dari Indonesia. Dan beberapa resource lain dari internet. Kemudian bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Langkah pendahuluan atau kegiatan pendahuluan, di mana pada saat pendahuluan ini
Guru menyapa siswa, kemudian mengkoordinasikan suasana pembelajaran di kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran. Kemudian guru mengawali pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Kemudian guru pada saat masuk ke dalam kelas juga mengenakan pakaian adat, sehingga guru meminta penjelasan dari siswa mengapa guru mengenakan pakaian adat seperti yang dikenakan oleh guru. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan keadaan tersebut. Nah, siswa yang mengacungkan tangan akan diberi kesempatan untuk menjawab. Masuk ke dalam langkah inti kegiatan. Guru mengajak siswa untuk memperdengarkan lagu menggunakan alat-alat musik daerah. Nah, pada saat didengarkan alat musik tersebut, siswa mendengarkan lagu dengan seksama. Kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan yang sifatnya membangun, seperti alat musik apa sajakah yang mengiringi lagu tersebut? Kemudian bagaimanakah cara membunyikan alat musik tersebut? Yang terakhir, bagaimana jika alat-alat musik tersebut dibunyikan secara terpisah? Seperti apa bunyi lagu atau bunyi suara yang terdengar? Kemudian inti kegiatan pembelajaran. Untuk yang pertama adalah untuk mapel IPS. Berdasarkan lagu yang sudah diperdengarkan tadi, dibantu oleh guru, siswa melakukan penyelidikan alat musik tradisional di beberapa daerah di Indonesia dengan cara siswa melakukan wawancara terhadap grupnya. Saat ini guru tentu harus membagi menjadi beberapa kelompok. Guru membagi menjadi beberapa kelompok, ada 3 kelompok, yaitu kelompok Sunda, Toraja, dan Asmat. Siswa dalam kelompoknya diberikan kepercayaan untuk membagi tugasnya masing-masing. Kemudian siswa diminta untuk wawancara kepada teman di dalam kelompoknya untuk mencari informasi mengenai asal daerahnya, nama alat musik yang berasal dari daerahnya masing-masing. Nah, kemudian juga siswa mewawancarai teman dalam satu kelompoknya juga bagaimana alat musik tersebut dapat dibunyikan. Kemudian siswa mencatat hasil wawancaranya dalam selembar kertas yang disediakan oleh guru. Setelah melakukan wawancara, siswa menulis hasil jawaban teman-temannya di lembar kertas tersebut. Untuk langkah pembelajaran materi pelajaran IPA, yang pertama adalah guru memperlihatkan beberapa alat musik seperti ini. Kemudian siswa diminta membunyikan benda-benda tersebut, bagaimana cara membunyikannya. Kemudian siswa diarahkan untuk membunyikan alat musik ini dengan cara digoyang, dipukul, atau dipetik. Kemudian guru menanya kepada siswa bagaimana benda dapat menghasilkan bunyi. Dipimpin oleh guru, siswa kemudian melakukan mendefinisikan arti dari bunyi dan cara benda dapat menghasilkan bunyi. Kemudian guru menanya kepada siswa apa saja nama alat musiknya, asal daerahnya, dan bagaimana cara membunyikannya. Kemudian siswa mendiskusikan jawaban bersama teman di kelompoknya dengan cara meletakkan gambar alat musik tersebut di peta Indonesia sesuai dengan tempatnya asal daerahnya masing-masing. Kemudian dipimpin oleh guru, siswa mempresentasikan arti dari bunyi, bagaimana cara alat musik menghasilkan bunyi, asal daerahnya. Lalu siswa menyelesaikan worksheet pertama dan worksheet kedua. Sedangkan inti kegiatan untuk mata pelajaran PKN, guru memperlihatkan video terlebih dahulu, yaitu video konser yang melibatkan beberapa alat musik daerah. Guru kemudian menanya kepada siswa bagaimana hasil suara yang dihasilkan dari beberapa alat musik yang dibunyikan secara bersamaan secara harmonis. Siswa kemudian memberikan pendapat dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu. Kemudian siswa diminta mendiskusikan kembali
macam-macam budaya di Indonesia dan makna dari kebersamaan seperti dalam konser yang tadi diperlihatkan. Kemudian dipimpin oleh guru, siswa mempresentasikan secara sederhana tentang macam-macam budaya di Indonesia dan makna kebersamaan dalam keberagaman budaya Indonesia. Terakhir, siswa menuliskan hasil pembelajaran PKN dalam worksheet ketiga. Nah, langkah pembelajaran yang terakhir adalah penutup. Pada kegiatan tersebut, guru mengumpulkan lembar kerja siswa untuk diportofoliokan. Kemudian, sebagai penutup, guru mereview semua kegiatan dan mereview semua rangkuman yang sudah dibuat oleh siswa. Kemudian, guru juga memberikan proyek kepada siswa untuk membuat pertunjukan kecil, yaitu menyanyikan lagu daerah dengan diiringi beberapa alat musik tradisional. Pembelajaran ditutup dengan berdoa bersama-sama. Berikut ini penilaian yang dilaksanakan oleh guru pada saat pembelajaran. Ini adalah tabel yang menjelaskan bagaimana kriteria penilaian pada pelajaran IPS. Sedangkan ini adalah tabel kriteria penilaian pada pelajaran IPA. Dan ini adalah tabel penilaian untuk pelajaran PKN. Berikut ini contoh lembar kerja 1 untuk mata pelajaran IPA. Sedangkan ini lembar kerja 2 untuk mata pelajaran IPS. Dan yang terakhir adalah mata pelajaran PKN. Demikian presentasi saya, penjelasan saya mengenai rencana pembelajaran di kelas 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.